Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5 ingin mempresentasikan sebuah video berupa podcast mengenai e-commerce bekerja. Bagaimana e-commerce bekerja? Atau kita lebih ke Tokopedia. Saksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang e-commerce, khususnya Tokopedia. Mulai dari cara jualan online, cara membeli barang, metode pembayaran, retur barang, sampai keamanan cyber dalam transaksi online. Topik ini menarik banget sih, karena sekarang hampir semua orang pasti pernah belanja online. Nah, benar. Semua kebutuhan kita sehari-hari itu juga ada di online juga rata-rata. Nah, supaya kita makin paham, langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah, untuk pembahasan yang pertama, cara menjual produk di Tokopedia. Mas Dimas, Iya. sebagai penjual online, sebenarnya gimana sih cara mulai jualan di Tokopedia? Sebenarnya itu gampang. Yang pertama itu unduh aplikasinya Tokopedia di Play Store dulu. Oke. Terus itu daftar akun. Setelah itu cari fitur buka toko gratis. Oh, gitu. Ya. Berarti semua orang bisa punya toko online sendiri ya? Betul. Setelah toko dibuat, penjual tinggal upload produk seperti unggah foto barang, harga, stoknya berapa, dan berikutnya itu ada nambahin deskripsinya produk itu. Oh ya Mas Dimas, deskripsi produk tuh penting nggak sih? Penting banget karena pembeli itu melihat detail produk dari situ. Jadi harus jelas agar pembeli itu tidak bingung. Nah, benar banget. Aku sebagai pembeli itu biasanya juga lebih percaya sama yang ada fotonya, deskripsinya lengkap gitu. Ya. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua. Nah, kalau di sisi dari pembeli gimana nih? Gitu. Kalau aku kita cari aja di kolom pencarian. Nanti misal cari kemeja lengan panjang, tinggal ketik aja di kolom pencarian. Tokopedia juga banyak fitur untuk mempermudah pembeli seperti filter harga, kategori produk, rating toko, ulasan, voucher, hingga gratis ongkir. Menurut pandanganku sih ya, fitur review pembeli itu paling membantu sih. Benar banget nih, karena kita bisa lihat pengalaman orang lain ya sebelum kita membeli. Jadi pembeli jadi lebih yakin ya kalau sebelum check out. Benar-benar. Oke. Untuk pembahasan yang ketiga nih teman-teman, ada bagaimana metode pembayaran. Nah, sekarang kita bahas di pembayaran di Tokopedia nih, bisa bayar pakai apa saja sih? Metodenya banyak banget. Ada transfer bank, e-wallet, QRIS, COD, kartu debit, dan cicilan. Kalau aku nih sebagai pembeli biasanya lebih suka pakai e-wallet sih, soalnya lebih gampang. Dan sistem Tokopedia itu lebih cukup aman karena menggunakan rekening bersama. Rekening bersama. Gimana tuh Mas Dimas? Jadi uang dari pembeli tidak langsung masuk ke penjual. Dana akan ditahan sementara sampai transaksi selesai. Berarti sistem itu mengurangi penipuan ya? Oke. Melanjutkan pembahasan pembayaran tadi teman-teman. Kita sekarang membahas ke bagaimana kita ke return barang. Nah, kalau misalnya barang yang diterima pembeli tidak sesuai, apa yang bisa kita lakukan sebagai pembeli? Kalau di Tokopedia itu menyediakan fitur komplain atau retur barang. Kalau dari pengalaman aku pernah tuh beli barang terus nggak sesuai. Itu biasanya kirim foto bukti sama video pas kita unboxing paketnya itu. Kalau memang kesalahan dari penjual, barang bisa ditukar atau dana bisa dikembalikan.
Soalnya guys, penting banget merekam video unboxing saat membuka paket. Nah, supaya ada bukti jika terjadi masalah ya. Nah, ngomong-ngomong soal retur barang nih, pasti nggak kalah penting tentang keamanan cyber di e-commerce ya. Nah, sekarang kita masuk ke keamanan. Mas Rendra, ancaman apa saja yang sering terjadi di e-commerce? Mungkin kalau ancaman yang sering terjadi ada beberapa ya. Mungkin yang bisa saya sebutkan phishing, pencurian akun, terus penipuan online, malware, sama kebocoran data pribadi. Kalau boleh tahu nih, phishing itu apa sih? Sebagai pembeli itu kadang kurang paham apa itu phishing. Kalau phishing itu sejenis penipuan yang kayak penipuan lewat link yang biasanya dikirim di nomor-nomor yang nggak jelas lewat WhatsApp seperti itu untuk mencuri data akun. Nanti modusnya ngirim seperti kode OTP dan yang lain-lain. Biasanya itu ya pelaku mengaku sebagai pihak Tokopedia lalu mengirim link-link mencurigakan. Betul, karena itu pengguna jangan sembarang untuk mengklik link-link yang nggak jelas seperti itu. Oke, kalau gitu lalu cara menjaga keamanan akunnya gimana? Mungkin ada beberapa pencegahannya. Yang pertama itu gunakan password yang kuat, terus jangan bagikan kode OTP sembarangan, aktifkan verifikasi 2 langkah, terus gunakan aplikasi resmi, sama sering-sering ganti password aja sih. Oh gitu. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan terakhir nih teman-teman. Kita setelah membahas keamanan cyber nih, di sini kita mau membahas contoh kasusnya. Nah, apakah pernah ada kasus keamanan cyber di e-commerce yang pernah jebol? Ada, salah satunya kebocoran data pengguna yang menyebabkan itu data pengguna itu disebar di internet seperti itu, media sosial. Bahaya juga ya ternyata. Kalau data bocor itu kira-kira dampaknya apa aja sih Mas Lendra? Mungkin akun bisa diretas, terus data pribadi itu bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terus bahkan yang paling parahnya itu kayak penipuan digital. Makanya keamanan akun itu penting untuk membeli dan menjual. Oke, wah seru banget ya pembahasan hari ini. Jadi sekarang kita jadi lebih paham nih mengenai cara kerjanya e-commerce, terutama Tokopedia, cara jualnya, fitur pembelian atau metode barang, bagaimana kita meretur barang kayak begitu tadi, terus keamanan cyber yang dijelaskan Mas Lendra. Nah, oke, mungkin itu sih. Belanja online memang memudahkan kita, tapi kita tetap harus bijak dan hati-hati ya teman-teman. Karena keamanan digital adalah tanggung jawab bersama. Terima kasih. Oke, teman-teman, sekian dari podcast kami. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kami dari tim podcast A5 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tes.